Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan lanjutkan pembelajaran tentang firman Tuhan yang pada hari ini kita akan ambilkan di dalam Wahyu pasal 9 ya. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 21. Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan tumbuh-tumbuh di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dalamnya. Dan melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dalamnya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia mendengar manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, amin. Tuhan, terima kasih untuk partisipasinya di dalam membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, ada 2 hal yang kita akan pelajari bersama-sama di dalam Wahyu pasal 9 ini. Yang pertama, yaitu sangkakala kelima ya, dari ayat 1 sampai dengan 12. Dan di situ dikatakan di mana ada bintang jatuh, kemudian lubang jurang maut. Kalau kita membaca di Perjanjian Baru itu, lubang jurang maut itu disebut sebanyak 9 kali ya.
Beberapanya kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 31, kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 7, kemudian yang kita baca hari ini, dan nanti di Wahyu 11 ayat 7 akan muncul lagi tentang lubang jurang maut ini. Bahkan juga di pasal-pasal akhir dari kitab Wahyu di pasal 20 ayat 1-3 akan muncul lagi. Ini lubang jurang maut yang menunjukkan betapa dalamnya lubang itu. Nah, dari lubang jurang maut ini muncullah pasukan belalang, ya. Belalang di mana itu sangat mematikan, belalang yang sangat-sangat menyakitkan karena dia punya kuasa untuk merusak, ya, dan menghancurkan. Bentuknya kita bisa lihat dari ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi, saudara, kalau kita melihat di situ ada bintang yang jatuh, ya, dari langit, ini untuk melaksanakan hukuman Allah, ya, bagi orang-orang fasik ini. Kalau di versi NIV di ayat 2 itu memakai kata iya, jadi bukan benda mati. Ada istilahnya, kalau iya kan berarti makhluk hidup, ya. Dan kita akan juga tahu bahwa lubang jurang maut ini menjadi tempat untuk memenjarakan roh-roh jahat. Dan pada waktu itu nanti akan dilepaskan seperti itu dari lubang itu. Dan nanti juga di pasal 20 kalau kita lihat, iblis akan dipenjarakan di lubang jurang maut itu juga. Kemudian, saudara, ketika belalang-belalang itu keluar, ya, ini memang belalang ini melambangkan roh-roh jahat yang memang banyak, kemudian kegiatannya juga bersifat jahat tentunya, karena ini adalah roh-roh jahat di mana dilepaskan di bumi di akhir zaman nanti, atau akhir dari sejarah kehidupan ini, dan mereka akan melakukan pengrusakan dan penghancuran. Mereka memiliki, kalau kita melihat, mereka memiliki kuasa, ya, kuasa kalajengking yang bisa menyebabkan kesakitan. Kalajengking itu biasanya sangat menyakitkan. Nah, ini kuasanya kayak kita lihat ayat 10 itu kuasa kalajengking, ya, untuk menyebabkan sebuah kesakitan yang luar biasa dan kesengsaraan tentunya. Nah, serangan ataupun perusahaan yang dilakukan ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang fasik. Nah, di ayat 5 dan 10 itu, ya. Jadi pengerusakan atau penyerangan ini akan berlangsung selama 5 bulan. Cukup lama lah, 5 bulan gitu. Dan ini yang dilakukan oleh pasukan belalang ini. Nah, pada waktu itu, saudara, memang kesakitan yang disebabkan oleh belalang ini akan terus berlangsung, ya, selama 5 bulan itu. Dan kesakitan ini sangat-sangat parah sehingga membuat orang fasik pada waktu itu ingin mati saja, ya. Ya, kita bisa melihat bahwa memang kejahatan dan orang yang tidak mau bertobat, orang fasik itu akan menerima ganjaran, akan menerima sesuatu yang memang harus dia terima, yaitu hukuman, saudara. Kemudian orang-orang fasik ini kan berarti melawan Allah, ya, memberontak kepada Allah dan kebenarannya. Sebaliknya mereka mencari hal-hal yang bersifat jahat, ya, sehingga orang fasik ini akan menjadi mangsa roh-roh jahat. Dan tentu sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Ada di situ nanti akan dipimpin dari pasukan belalang ini, ada pemimpinnya, raja dari jurang maut itu Armageddon atau Apollyon, ya, di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Itu artinya penghancur atau kehancuran. Maka memang pasukan ini akan melakukan penghancuran dan menyebabkan kesakitan maupun kesengsaraan bagi orang fasik. Itu sangkakala ke-5, saudara. Lalu sangkakala ke-6 itu
ketika dibunyikan, ya akan muncul keempat malaikat, empat malaikat ya, yang kalau kita baca mulai ayat 13 sampai dengan 21, kemudian pasukan berkuda dan akan membunuh sepertiga dari manusia. Cukup banyak tentunya, karena sepertiga dari manusia yang masih hidup pada waktu itu nantinya ya. Nah, saudara-saudara, ketika malaikat ke-6 atau sangkakala ke-6 ini dilepaskan, ya, akan melepaskan 4 malaikat. Nah, ini tentu malaikat-malaikat yang jahat ataupun roh-roh jahat tentunya ya. Karena malaikat kudus tentu tidak akan terikat seperti itu. Nah, mereka sekali lagi dilepaskan untuk melakukan pembunuhan, membunuh sepertiga dari manusia atau orang-orang penduduk di dunia. Di ayat 15 kita bisa melihat, dan mereka akan dilepaskan dari sungai Efrat, saudara. Kita tahu kalau di dalam perjanjian lama, di dalam sejarah PL, daerah Efrat itu melambangkan serangan militer yang dipakai Allah untuk mendatangkan hukuman. Dan itu akan terjadi di akhir zaman lagi ya. Dan kita bisa melihat bagaimana pasukan ini jumlahnya sangat luar biasa, 20.000 laksa ya. Kemudian akan keluar dari pasukan ini yaitu api, asap, dan belerang. Kita teringat ya dengan api, asap, dan belerang ini hukuman kepada Sodom dan Gomora. Nah, dalam konteks ini saudara-saudara, bahwasanya dengan hukuman yang luar biasa ini, tetapi tidak membuat orang-orang fasik pada waktu itu nanti ya akan bertobat. Jadi mereka tidak bertobat. Coba kita lihat di ayat 20 itu, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Jadi bahkan hukuman Allah sudah diberlakukan aja tidak membuat orang bertobat. Ya memang ini menunjukkan betapa rusaknya manusia waktu itu ya, nantinya itu. Ada sebuah kebobrokan moral yang sangat-sangat luar biasa, akhlak yang tidak baik itu ya, dan ada sebuah kecintaan kepada dunia yang sangat-sangat berlebihan. Inilah dosa-dosa yang menonjol di akhir zaman, saudara-saudara. Banyak sekali dosa-dosa, ada penyembahan. Ya, kalau kita lihat tadi di ayat-ayat yang di 20 itu tadi ya, penyembahan berhala, spiritisme, okultisme, sihir, ya 21 itu sihir, ya tentu ilmu gaib dan lain sebagainya, termasuk juga pencabulan, nafsu seks bebas, dan pelanggaran-pelanggaran hukum moral yang lainnya. Ini yang terjadi. Jadi memang sangat orang-orang yang sangat-sangat bobrok secara moral. Dan di ayat 21 mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Itu dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka penuh dengan ikatan dosa. Jadi memang di akhir-akhir zaman sihir akan bangkit lagi secara besar-besaran dan mengikat orang-orang yang fasik tentunya. Jadi sihir ini tentu dikaitkan dengan okultisme ya, yang mengikat orang-orang ya, misalnya kuasa-kuasa orang yang percaya pada kuasa orang yang sudah meninggal, kemudian sihir dalam seks bebas dan seterusnya, dan ya penyembahan-penyembahan berhala. Ini yang mereka lakukan. Jadi ternyata memang dari hukuman ini banyak juga yang tidak mau bertobat. Sehingga saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan mengalami hukuman yang terjadi
seperti di Wahyu 9 ini, saudara, karena ini hukumannya untuk orang-orang fasik, orang-orang pemberontak Allah. Dan sebagai amanat teksnya adalah hukuman Tuhan itu nyata, karena ini sudah dinubuatkan dan akan berlaku bagi orang fasik. Ini yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka sebagai penerapannya, aplikasinya, sudahkah kita taat kepadanya? Taat berarti kita tidak meninggalkan Tuhan dan menjadi orang fasik. Ya, sudahkah kita taat kepadanya dengan menginjili orang lain agar percaya kepadanya, tidak menjadi fasik dan menerima hukuman Tuhan? Artinya mari ya kita akan taat pada Tuhan secara pribadi, kemudian kita bersaksi menginjili orang lain supaya tidak menjadi orang fasik, karena orang fasik nanti akan mengalami hukuman ini. Nah, kalau kita menginjili orang-orang yang sekarang, mereka tidak akan masuk dalam golongan orang fasik ketika mereka percaya kepadanya, dan mereka tidak akan mendapatkan hukuman ini. Mari kita lakukan ini, terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan daripada Tuhan, sehingga banyak orang akan diselamatkan dan tidak akan masuk dalam golongan orang fasik yang akan menerima hukuman seperti yang dinubuatkan pada Wahyu 9 ini. Kiranya apa yang kita pelajari pada saat ini menguatkan kita dan firman Tuhan menjadi panduan hidup bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, saudara, kita betapa ngerinya ketika peristiwa itu akan terjadi dalam dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah kita terus berkomitmen untuk berpegang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, dan terus menuhankan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita akan pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan,
Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah kita terus mau berkomitmen untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan. Kita mau berkomitmen untuk terus hidup memuliakan Tuhan, dan kita terus berkomitmen untuk berdoa bagi anggota keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih hidup tanpa pertobatan, hidup di dalam penyembahan roh-roh jahat dan berhala, dan hidup di dalam hawa nafsu yang cabul dan juga sihir, pencurian. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang masih hidup tanpa pertobatan, dan kita terus berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa surgawi, aku bersyukur kepadamu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu selalu mengingatkanku untuk terus hidup di dalam pertobatan dari segala dosa dan segala celaku. Kami berdoa Tuhan, supaya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami untuk kami menjaga hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam keadaan siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua, dengan tanda-tanda yang Tuhan akan nyatakan di dalam dunia ini. Kami berdoa supaya kami tetap kudus, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan kami membawa Tuhan saudara-saudara kami, keluarga besar kami yang hidup tanpa pertobatan, mereka yang hidup Tuhan dalam penyembahan roh-roh jahat, dalam penyembahan berhala, dan juga Tuhan hidup di dalam percabulan, pembunuhan, ada sihir Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang masih Tuhan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni Tuhan keluarga besar kami. Kami rindu Tuhan Engkau melawat mereka supaya mereka boleh bertobat dan percaya Yesus. Kami juga berdoa, pakailah hidup kami untuk mengingatkan Tuhan kepada keluarga besar kami untuk hidup di dalam iman, percaya kepada Yesus dan pertobatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.